Ada sahabat saya, dia adalah dokter dan bertinggal di mana? Di Inggris. Saya lupa kotanya. Dan dia mengingatkan satu hal. Dia adalah lembaga researcher. Jadi dia kerjanya cuma meriset saja. Dia mengabari saya dan sejak Februari kami intens. Dan dia menyatakan sebuah informasi yang sangat penting yang saya pikir harus dibagikan ke teman-teman dan kalau perlu ke gugus tugas COVID. Jadi nomor satu adalah COVID akan ada selamanya sampai akhir zaman. Itu kira-kira informasi yang akan dimulai dengan pernyataan hari ini. Jadi COVID akan ada sampai akhir zaman karena yang namanya virus ini sejak dulu juga sudah ada gitu ya. Nah, beberapa mungkin sepakat bahwa COVID yang kali ini adalah di enrich atau diperkaya. Terlepas nanti teori konspirasinya, teman-teman sendirilah yang nanti bisa memutuskan apakah ini memang deadly, mematikan atau tidak. Tetapi dunia kacau balau dengan adanya COVID. Nah, dia mengingatkan bahwa cara yang terbaik saat ini, dan tolong diingatkan dengan ke pemerintah Indonesia, makanya dengan IG Live hari ini saya juga menyempatkan untuk menghimbau dan mengajari mungkin, karena ini saya diajari juga dari dia untuk bagaimana menyelesaikan COVID supaya kita dalam posisi menang. Damai itu sebenarnya kata yang saya tidak suka. Karena kita berdamai, sementara makhluk itu yang namanya COVID, dia nggak berdamai. Jadi kitanya berdamai, kitanya kasih bendera putih, dia tetap nyerang kita. Dan ini membuat kita menjadi tidak aware gitu ya. Nah, saya tidak ingin ini terjadi berlama-lama. Saya ingin memanfaatkan kesempatan hari ini untuk menyelesaikan COVID once for all. COVID adalah corona disease, virus. Jadi perilaku virus itu di setiap daerah harus di research. Jadi tidak bisa kita mendapat data dari koran atau dari media atau dari informasi asing bahwa oh di Cina kayak gini, di Amerika kayak gini. Karena banyak sekali menyatakan bahwa oh Amerika nggak bisa menghandle COVID, Cina nggak bisa menghandle, tahu-tahu Wuhan lockdown sekarang, 11 juta di lockdown versi baru sekarang dengan di retest. China, Singapura kena second wave dan lain sebagainya. Nah, yang harus kita lakukan adalah menurut teman saya, seorang dokter dari Malaysia ini yang bertempat tinggal di Inggris yang khusus mempelajari tentang virus, dia menyatakan adalah tolong diingatkan kepada gugus tugas corona di Indonesia bahwa postmortem atau mereka yang meninggal karena COVID dianalisa. Kemudian yang antemortem yang kena COVID yang bisa sembuh dan bisa meninggal dipetakan sehingga dibuat korelasinya, ditemukan deltanya sehingga kita bisa tahu yang postmortem itu kebanyakan virus tadi mengaktifkan apanya sehingga dia meninggal gitu ya. Jadi dianggap bahwa virus ini tidak mematikan dulu. Yang mematikan adalah dia mematikan unsur yang memang udah ada bawaan, misalnya dia ada asma misalnya ya, atau ada panu gitu misalnya. Kata begitu ada panu, tingkat kematiannya lebih dari 90%. Ini contoh aja. Nah, setelah kita melakukan korelasi antara postmortem dan antemortem, di sini pasti ketemu korelasi baru, delta baru, dan ini hanya berlaku di Indonesia. Jadi nggak peduli sama korelasi sama Singapura, korelasi dengan Cina yang saat ini dibanggakan oleh pejabat Indonesia itu apa-apa Cina gitu. Jadi di Cina nggak apa-apa kok, selalu gitu ngomongnya gitu ya. Bangga banget sama Cina, gue bingung tuh ngelola negara tapi bangganya negara Cina gitu ya. Bangga tuh sama bangsa sendiri gitu. Ini yang saya mau mengungkapkan kekesalan saya. Jadi kita harus punya korelasi sendiri, mempunyai delta sendiri, persamaan sendiri antara postmortem dan antemortem dari coronavirus. Dengan demikian kita tahu bahwa oh karena panu, begitu karena panu tingkat kematiannya tinggi. Ini contoh ya. Oke.
Jadi apa yang harus kita lakukan setelah itu? Setelah kita lakukan, yang mempunyai panu, katakanlah ada 1% di Indonesia penduduknya, langsung di-seal, anggap dia nggak bisa berenang. Jadi kita andaikan ya, mereka yang tidak bisa berenang tadi, jangan digabungkan sama yang bisa berenang. Karena yang bisa berenang ini kena COVID nggak apa-apa dia. Tingkat kesembuhannya 99,9. Tapi kalau panu ini, tingkat mortalitasnya atau fatalitasnya 99%. Jadi ini yang dilindungi. Nah, jadi saat ini kita harus cepat menemukan mereka-mereka yang tidak bisa berenang, lalu langsung di corner, lalu langsung dijaga, dan yang ini garansi, ini tingkat kesembuhannya tinggi. Itulah metode yang disarankan oleh sahabat saya itu adalah lakukan ini segera dan habis itu nggak usah mikirin tentang lockdown. Udah keluar aja, karena kita akan hidup dengan COVID forever, gitu. Jadi ada istilah istilah yang lagi populer sekarang, new normal gitu ya. New normal tuh kalau ditanya apa sih new normal, Anda pasti bingung new normal tuh apa aja. Itu adalah istilah orang pinter yang keminter yang membuat saya kadang-kadang apa sih new normal itu gitu ya. Tapi lama-lama saya pikir juga, waktu sahabat saya bilang, enggak, new normal itu cuma satu katanya. Ke depan itu yang namanya cleanliness sama higienis itulah new normal. Jadi, oke. Karena kita akan hidup dengan COVID selamanya, maka new normal itu adalah kebersihan, higienis dan cleanliness dan kita mencucikan diri, disinfektan, hand sanitizer, kebiasaan kita menjadi makhluk yang lebih bersih. Nah, itu adalah new normal. Sisanya dagang akan sama, beli di harga murah, di harga tinggi jual, gitu ya. Harga saham rendah Anda beli, harga tinggi jual, gitu. Apa yang berubah gitu? Nggak ada. Itu semua ya old school gitu ya, nggak ada new normalnya gitu ya. Terus business going digital dari 5 tahun yang lalu juga kita tahu business going digital gitu ya. Terus ada yang bilang new world order. Nah itu nanti Mas Hasbi sabar, tentang new world order kita akan turun tangan sendiri. Jadi kita sepakat bahwa COVID akan hidup sama kita selamanya, dan kita minta pemerintah sekarang menemukan delta yang baru, kausalitas yang baru, di manakah yang membuat orang-orang yang tidak bisa berenang itu cepat diketemukan. Jadi orang-orang yang punya, ini cuma istilah yang nggak bisa berenang, yang sisanya bisa berenang gitu ya. Karena kalau sekarang semuanya di lockdown, yang bisa berenang juga bisa mati. Matinya bukan karena COVID, tapi matinya karena ekonomi gitu ya. Nah, kita nanti akan sampai ke sana. Kemudian berita COVID kita selesaikan dulu supaya jangan lama-lama. Udah bosan kita ngomong tentang COVID. Yang kedua adalah informasi menarik, karena saya adalah orang geopolitik, geostrategik, jadi informasinya harus ngagetin teman-teman semua. Apa yang akan saya informasikan? Dubes Cina di Israel diasasin. Jadi kita tahu beritanya bahwa kemarin hari ini Dubes Cina di Israel mati. Anda boleh menganalisa apa yang akan terjadi. Jadi saya nggak nganalisa dulu, saya ngasih mentahnya dulu bahwa fakta Dubes Cina di Israel mati, dah gitu ya. Jadi kita siap-siap lanjut yang lain. Berikutnya adalah, itu berita internasional dulu. Jadi berikutnya adalah 13 shadow men. Jadi waktu Ronald Reagan memanggil 13 shadow men ini, orang-orang yang akan mendesain bagaimana mengalahkan Uni Soviet, 13 orang ini mendesain dan melakukan operation, dan akhirnya Soviet tahun 89-91 terguling. Puncaknya waktu di Afghanistan. Akhirnya dengan perestroikanya Gorbachev, apapun itu, mereka kekurangan uang, mereka kekurangan duit, mereka nggak ada sumber energi, Gorbachev nyerah, Soviet bubar. Gitu ya. Nah, 30 tahun kemudian 13 shadow man ini baru dibuka ke publik bahwa siapa mereka. Buku-bukunya banyak luar biasa dan ceritanya keren-keren. Saya tahu teman-teman mungkin bukan pembaca gitu ya. Bahkan ada pejabat nasional yang buku-buku geopolitik, geostrategi, buku sejarah nggak dibaca, lebih memilih baca Doraemon dan Shinchan. Saya sudah baca buku Doraemon dan Shinchan, nggak ada tuh tulisan tentang Roger Robertson, orang-orang salah satu di antara 13 ini, saya nggak nemu gitu ya. Kalau dia nggak tahu siapa 13 orang ini, bagaimana bisa ngelola negara pejabat-pejabat itu? Saya pikir kok bacanya Shinchan. Saya juga pengen, oke deh, saya mungkin akan membuat komik Shinchan untuk diisi ceritanya tentang 13 shadow men ini, supaya
masuknya dari kekinian gitu ya, dengan membaca Shinchan dan Doraemon gitu ya. Nah, mungkin karena ini bukunya bahasa Inggris, sangat sedikit sekali orang Indonesia yang suka baca buku bahasa Inggris, apalagi geopolitik, sehingga hal-hal seperti gini mereka bilang, untuk apa sih, what's in it for me, untungnya buat gue apa gitu ya. Toh ada si Bosman yang bakal ceritain, it's a good point gitu ya. Ya sudah, saya aja yang cerita gitu ya. Jadi 8 dari 13 Shadow Man itu ternyata masih hidup gitu ya. Saat ini mereka seminggu terakhir setiap hari ada di Oval House, ada di West Wing, ada bertemu dengan Trump. Nah, ini yang saya mau menceritakan adalah kira-kira apa ya yang akan mereka desain. Mereka mau ngapain? Kita tahu bahwa Trump adalah nasionalis, lawannya dia adalah Republikan, di mana saat ini lawannya adalah Demokrat, dia adalah Republikan. Partai Demokrat saat ini mepet dengan globalis, atau terbalik. Globalis, Anda harus ingat ya, globalis adalah sebuah makhluk, sebuah kelompok, anggap aja dia virus, yang uang itu tidak beragama dan tidak bernegara, dia bisa bayar siapapun, dia borderless di mana-mana, dan mereka ini mengendalikan 60% perekonomian dunia, hanya 1% manusia ini. Jadi mereka adalah swasta. Nah, globalis ini adalah oportunis. Mereka selalu hidup seperti nempel, seperti ada inangnya gitu ya. Kemarin mereka nempel di Partai Demokrat. Dan ini saya harus menceritakan dulu. Jadi di zaman Reagan dan dilanjutkan dengan George Bush senior, negara Amerika dikelola itu persis seperti ngelola Cold War dengan strategi perang dingin. Jadi di dunia Cold War yang perang adalah intelijen. Jadi benar-benar perangnya itu adalah bukan perang kombatan saja, perang nuklir saja, tetapi perang intelijen. Jadi dunia spy, dunia seperti James Bond itu benar-benar lagi jaya-jayanya gitu ya. Kalau saya James Bond zaman modern, James Bond saya adalah penjaga masjid dan tukang kebon. Jadi itu beda dikit lah sama James Bond yang ganteng-ganteng itu. Dia membunuh, kita menyangkul gitu ya. Kita mau marbot masjid, kita ngurus masjid. Tapi bukan massage dan pijit ya, masjid beneran kita mah. Bukan masjid massage dan pijit, keterlaluan loh kalau massage dan pijit. Oke. Jadi mereka ber-13 itulah yang mendesain rubuhnya Soviet. Dan mereka sekarang dipanggil, 8 orang masih hidup, usianya paling muda 74 tahun, yang tua ada 88 tahun, mereka masih gagah. Apa yang mereka desain? Mereka ini anti globalisasi, mereka anti Wall Street. Karena itu jangan kaget begitu Trump menyatakan akan menutup Wall Street. Gila nggak tuh? Nah, teman-teman mungkin bingung. Ini Trump ini presiden kayak apa sih gitu ya? Nah, teman-teman, saya akan melanjutkan dulu cerita supaya teman-teman paham dunia seperti apa sih yang kita hadapi saat ini. Kita kalau nggak paham, kita gelegean gitu ya, memahami ini Cina mau ngapain, Yuan, Toto punya renminbi, Toto punya digital money. Terus kita kayak kagum, wah hebat ya. Terus kita Amerika dengan kapalnya, wah hebat ya. Kita gumunan gitu ya. Ketidaktahuan kita ini membuat kita kadang-kadang naif bahwa ada dangers di antara ketidaktahuan itu. Nah, saya mau menceritakan lagi bahwa Amerika adalah negara swasta. Sahabat semua, Amerika adalah negara swasta. Jadi negara swasta itu heavy on private. Cina adalah negara yang heavy on government, semuanya pemerintah gitu ya. Nah, Indonesia ini heavy on, nah Anda jawab dia, Indonesia tuh cenderungnya kemana? Jadi kalau dilihat apa-apa searahnya pemerintah gitu, bangun jalan tuh pemerintah, rakyat cuma suruh keprok gitu ya. Ini udah selesai rakyat, udah selesai keprok gitu. Kita ini heavy on government, kita meniru Cina. Nggak enak lagi gue nyebut Cina mulu nih. Cinanya Tiongkok ya, bukan Cina bangsa, bukan Cina ras. Ini harus diingetin. Saya nggak anti sama Cina, saya nggak anti sama ras Chinese. Sekali lagi, saya anti sama Tiongkok yang komunis. Paham ya? Clear ya? Ini harus saya lurusin lagi. Jadi kalau saya ngomong Cina, itu bukan ras. Kalau Anda turunan Chinese, udah 3 generasi di Indonesia, paspor Anda hijau, Garuda Pancasila di depannya, Anda saudara saya, selesai, dah, gitu ya. Tapi kalau
miring Cina itu, bahkan kadang-kadang bukan orang Cina yang miring ke saudara saya yang Cina, malah suku-suku tertentu di sini yang oportunis, yang mepet-mepet ke Tiongkok itu yang oportunis. Ini gue lagi emosi kalau kayak gitu, bisa batal puasa gue nih. Oke, kita atur nafas sebentar, istighfar. Kita lanjutin lagi. Amerika adalah negara swasta, gitu ya. Jadi mau tahu sejarah, kita tahu di tahun 1900 orang kaya Amerika yang namanya JP Morgan, terus dia masuk di dunia GE, dia membeli Thomas Alva Edison, dia dibikin GE bareng sama JP Morgan. Kemudian ada Rockefeller yang mempunyai Stanford, kemudian ada John Paul Getty, kemudian ada Vanderbilt yang rajanya kereta api, kemudian siapa lagi? Ada Andrew Carnegie, Anda tahu. Andrew Carnegie, one of the richest man in the world saat ini, nggak ada apa-apanya yang namanya si Bill Gates atau Warren Buffett, karena kalau kekayaannya dihitung pakai zaman sekarang 5 kali kekayaannya Warren Buffett saat ini gitu ya. Nah, saya cerita sedikit tentang pertemuan saya dengan Bill Gates. Jadi saya mau mengingatkan bahwa saya ini dreamer, saya ini pemimpi. Suatu hari Anda tahu bahwa saya di kantong saya selalu punya rumahnya Obama, rumahnya Trump, White House saya gunting, dan ternyata saya sekolah di sana gitu ya. Padahal kamso ya, come from deso ya. Terus saya mempunyai impian, yaitu saya gunting fotonya Bill Gates di dompet saya. Kalau ditanya sama orang-orang, ini kenapa ada foto Bill Gates di tempat kamu? Saya bilang, saya itu niat ingin makan malam dengan orang paling kaya di dunia. Gitu, waktu itu Bill Gates. Dan itu udah tahunan yang lalu. Nah, suatu hari Bill Gates datang ke Indonesia. Ada sahabat saya, wartawan senior dari koran kenamaan Indonesia. Kemudian dia bilang, Mas, saya ada tiket. Kamu makan malam sama Bill Gates. Waktu itu Bill Gates di zamannya Pak SBY. 2009 atau 10 saya lupa ya, kan datang ke Indonesia. Kita makan di Mulia tapi dengan 400 orang. Saya bilang, ini dream come true. Bayangin, setelah saya nempel gambar Bill Gates di dompet saya, karena saya liatin terus, saya bilang suatu hari saya makan malam sama dia, suatu hari saya makan malam sama dia gitu. Nah, alhamdulillah benar. Apa yang saya lakukan? Saya duduk di round table di Hotel Mulia, Bill Gates duduk jauh. Saya sambil di situ ya ada orang-orang terkenal lah, ada menteri, ada pejabat-pejabat teras zaman waktu itu. Nah, lagi kita makan, dalam hati saya bilang kayaknya nggak sah sih kalau saya makan malam atau kita makan malam, tapi jaraknya jauh. Emang saya lihat dia, jadi saya cuma ngeliat dia pakai batik, saya ngeliat, oh orangnya gini, orangnya santun, tapi smart, tapi ya gitu deh. Saya cuma sambil membayangkan gitu ya. Nah, kemudian tapi saya bilang saya nggak puas nih kalau nggak ngobrol. Ini nggak sah nih gitu ya. Nah, terus di tengah-tengah di tempat makan, boleh nggak kami tanya jawab? Terus mereka nanya sama si audiens, sama kita yang ber-300-an orang ini nanya, is there anyone yang di sini yang mau bertanya pada Mr. Gates? Apa yang terjadi? 300-300-nya angkat tangan. Saya mau gitu ya. Saya bilang, oh gila. Terus, dia bilang, temennya ngomong di sebelahnya, oke, Mr. Gates maybe only bisa answer dengan 5 pertanyaan aja, jangan banyak-banyak. So, siapa yang mau nanya, tolong nulis di kertas gitu ya. Nah, wah, semua orang naik tangannya. Dan saya bilang, oke, saya take the moment. Ini kan moment of greatness ya. Saya ambil kertasnya, saya tahu kan teman-teman tahu bahwa saya memiliki sebuah keilmuan, ya ilmu kuno sih, ilmu nggak keren-keren banget bagaimana memprogram pikiran bawah sadar seseorang. Saya bilang, dia pasti baca tulisan saya, saya tulis gitu ya. Saya lipat, saya taruh. Oke. Kemudian makan seperti biasa, kemudian Mr. Gates buka satu-satu. Terus udah selesai makan nih, terus gimana? Ada yang mau nanya? Terus dia bilang, oke. Saya udah pilih beberapa katanya. Terus who is, dia sebut sebuah nama gitu ya. Dia bertanya apa rencana Bill Gates di Indonesia. Terus Bill Gates cerita, kami akan berencana membuat laptop komputer murah di bawah $100 supaya orang bisa ini dan terkoneksi dengan sistem dan sebagainya.
Cita-cita mulia lah, CCM lah gitu ya. Kemudian pertanyaan kedua, who is, dia sebutin seorang menteri gitu ya, kayaknya dipesen nih. Oke, menteri ini bertanya ini, seorang ibu menteri. Dia cerita. Kemudian dia break lagi. Terus lama berhenti di satu kertas, terus I don't like it. Terus dia taruh, tapi kan mic-nya masih kedengeran kan, mic-nya di sini. Terus ditaruh, dia bilang terus dia nyari question, pertanyaan yang menurut dia oke, gimmick kayak kecil-kecil. Udah 4 pertanyaan. Dia bilang, oke, the last pertanyaan terakhir, the last question katanya gitu. Terus diangkat satu kertas. Gitu ya. Terus orang sebelahnya bilang, what is this? I don't know, I don't like the question gitu ya. Ini kata-katanya dia nih. Terus saya udah tahu nih. Jangan-jangan gue, bener ya, itu ya. Terus apa yang terjadi? Well, I would like to know this gentleman. Terus karena dia ngomong-ngomong itu, orang-orang bilang, udah, lu udah kayak gitu, lu baca aja lah itu pertanyaannya gitu ya. Jadi cair suasana. Terus dia bilang, well anyway, I don't like the question. Jadi dia ngomong sama orang sebelahnya gitu. Anyway, lu udah brought up anyway katanya. Terus apa yang dilakukan? Who is a Mardikuwiek? Wah, udah kayak orang Polandia gua. Saya berdiri. 300 orang nengok ke kita jadi kayak kecil. Saya bilang, gila, gitu ya. Terus dia bilang, dia natap saya, dia bilang, so you, kenapa lo nanya ini gitu ya? Oke. Dia ngomong, I don't think the world is ready, kata dia. Tuh orang nanya, lu ngomong apa sih? Kan mereka nggak tahu. Mereka pertanyaan adalah, what was the question? Orang ini nanya apa sih sampai lu nggak ready gitu? Tahu nggak apa yang saya tulis? Dan Mr. Gates bacakan. Dia bilang begini. This gentleman, katanya, bilang, I could never be like Andrew Carnegie. Jadi saya menulis di kertas itu, you will never be like Andrew Carnegie. Gitu ya. Dia bilang, jadi dia tulis, I would never be like Andrew Carnegie, gitu ya. And this is right, katanya. Gue nggak akan pernah bisa kayak Andrew Carnegie. Itu kata Gates gitu ya. Semua orang bingung. Ini komunikasinya apa gitu? Anda tahu apa yang dilakukan Mr. Gates? Bill Gates membuka dompetnya. Kemudian dia kasih potret gambar kayak foto saya itu. Dia bilang, si fotonya Andrew Carnegie ada di dompet gue, katanya. Saya juga kaget. Dan you are right. I would never be like him. Terus, oke. Saya ceritakan dulu kenapanya gitu ya. Saya mengidolakan Bill Gates mengidolakan Andrew Carnegie. Jadi saya tuh waktu itu berpikir, dalam hidup seseorang pasti punya punya drive yang membuat dia menjadi segitu powerful seperti sekarang. Dan pasti ada role model. Dan saya lihat dia, Bill and Melinda Gates ini, kalau pendapatan dia $60 billion, $20 billion ada di Bill and Melinda Gates. Jadi dia berzakat itu 30-40% gitu ya. Mungkin 30%. Duitnya lebih dari $18 billion. Cukup powerful. Pasti dia punya sebuah role model. Dan saya tahu the biggest philanthropy in the world adalah Andrew Carnegie. Jadi Andrew Carnegie adalah, Anda boleh cek siapa Andrew Carnegie. Di seluruh dunia, museum Andrew Carnegie itu ada. Gitu ya. Anda kalau pergi ke Singapura ada, pergi ke Bulgaria ada, Anda pergi ke London Anda ketemu museum Andrew Carnegie. Andrew Carnegie mendedicate uangnya untuk pendidikan, informasi, dan museum, koleksi-koleksi sains. Nah, Andrew Carnegie di tahun 1900 dia menjual US Steel, dia memiliki Dow Jones, dan Anda tahu Dow Jones, saya bilang nggak bisa diceritain lah. Nah, ada New York Stock Exchange dan lain sebagainya. Yang jelas dia punya US Steel yang waktu dia jual angkanya $1 billion. Pada saat sekarang waktu dia menjual US Steel itu di 19 sekian itu, kekayaannya itu kira-kira 4 kali kekayaan Bill Gates saat ini. Jadi kalau Bill Gates punya berapa, katakanlah 80 billion, dia punya 4 kalinya, 320 billion. Jadi kita tahu itu duit waktu itu. Nah, Anda boleh cek di Wikipedia. Di tahun 1898, Filipina ingin merdeka dari Spanyol. Dan Spanyol waktu itu minta uang $20 billion. Filipina nggak punya uang tebusan seperti itu memerdekakan Filipina, dan Filipina minta Amerika. Amerika nggak punya uang, Federal Reserve nggak punya uang, dan Federal Reserve meminta Andrew Carnegie menebus $20 billion
untuk kemerdekaan Filipina. Sahabat, apa yang dilakukan? Andrew Carnegie membayar tunai 20 billion dollar sebuah negara yang dia merdekakan tanpa sekalipun dia pernah injak itu tanah Filipina. Jadi ini membuktikan satu hal, bahwa swasta Amerika lebih kaya daripada negara Amerika. Dan Andrew Carnegie menjadi the biggest philanthropy yang menjadi role modelnya Bill Gates. Karena itu di dalam analisa saya menganalisa Bill Gates, saya menebak bahwa dia pasti punya role model gitu ya. Dan saya menebak pasti Andrew Carnegie. Saya nggak pernah tahu, tapi ini kemampuan analisis, kemampuan Sontoloyo. Yang Sontoloyo itu saya bilang, oke, you could never be like Andrew Carnegie. Lo nggak akan pernah bisa menjadi seorang Andrew Carnegie. Dan dia bilang, you are right. Gue nggak pernah bisa jadi Andrew Carnegie. Nah, jadi itulah yang memotivasi dia. Itulah yang memotivasi saya bahwa kalau Andrew Carnegie pernah begini, di rumah yatim pun saya mencoba mendedikasikan kecil, filantropi kecil, nggak jauh sekali dari seorang Bill Gates dengan foundationnya atau Andrew Carnegie. Tapi ini gamesnya, mau jadi the best of the best of the best ya kita berkompetisi dengan the best, berkompetisi dengan Andrew Carnegie gitu ya, bukan berkompetisi sama 4L gitu ya, itu bukan kompetitor kita gitu. Dia pernah ya gitu, kompetitor kita gini, bukan kompetitor, role model gitu ya, dan kita bersaing sehat. Kalau 4L mah, udahlah, gue males ngomongnya. Anyway, teman-teman, ini hanya membuktikan bahwa swasta itu lebih powerful daripada negara Amerika. Nah, kita tahu setelah Perang Dunia Kedua, Amerika baru menggunakan printing money dengan New Deals-nya, akhirnya negara Amerika lebih kaya dari swastanya. Jadi, sahabat semua, saya cuma mengingatkan bahwa swasta Amerika tuh berkompetisinya sama negara Amerika, gitu ya. Karena itu di sana kalau sekolah tuh ada 2. Dan sebagainya, begitu lulus biasanya menjadi anteknya globalis di Wall Street atau menjadi globalis. Kalau mereka belajar di seperti di Illinois University, apapun lah, Chicago juga nggak nyampe, ini mereka ini paling jadi pegawai World Bank, IMF, atau bankers gitu ya. Anda harus mengingatkan ini 2 ini. Nah, Wall Street ini saat ini menguasai mungkin 60% kekayaan dunia. Jadi Tencent di situ, Alibaba di situ gitu ya. Ini kita mau melihat how the world work, bagaimana cara dunia bekerja. Jadi Anda paham apa yang terjadi. Nah, sewaktu Trump menyatakan akan menutup Wall Street, itu dia mengancam globalis sebenarnya, supaya lu jangan sama Demokrat, lu sama gua gitu ya. Nah, kita itu skenarionya. Nah, kita balik ke China saat ini. Akankah terjadi perang di Laut Cina Selatan? Gitu. Resikonya adalah pantai timurnya Cina rata, tentara Amerika habis, gitu ya. Menurut saya, Xi Jinping adalah pedagang, Trump adalah pedagang. Menurut saya tidak perang. Ingat, walaupun tidak perang, Indonesia harus ambil posisi. Saya tadi kemarin saya pernah bilang, ada tanya 4L apa gitu ya. Ya habis pundak, lutut, apa 4L-nya? Ya lanjutin gitu ya. Oke. Jadi saya menyatakan bahwa Indonesia saat ini tidak ngambil posisi, dan itu salah. Harusnya Indonesia ngambil posisi bela Cina, bela Amerika. Itu bedanya. Jadi jangan stand alone gitu ya. Kita harus ngambil dua-duanya. Jadi ngambil Amerika, ngambil Cina dengan choking point. Saya ulangi lagi, choking point adalah Selat Malaka yang paling sempit, di mana waktu dulu Sriwijaya, Hang Tuah, Hang Nadim segala macam menguasai selat ini, Indonesia berjaya secara maritim. Hampir 600 tahun kita berjaya secara maritim. Dan choking point saat ini lost control. Kata kita tidak mengontrol choking point. Kalau saya jadi pemerintah Indonesia saat ini, choking point-nya diminta Cina sama diminta Amerika, jawabannya adalah yes. Saya kasih ke Amerika, kalau Amerika memberikan saya 5 tahun pinjaman IMF tanpa bunga, saya minta list yang nggak mungkin Amerika tentuin. Sama Cina juga sama. Yes, saya akan kasih Cina, tapi Cina harus utang di Indonesia dan kewajiban di Indonesia semuanya dinolin lagi dan lain sebagainya. Kasih semua sebuah penawaran yang mereka nggak mungkin bisa penuhi, tetapi di situ terlihat bahwa kita punya standpoint. Jadi Amerika dan Cina lihat kita punya standpoint. Gue di belakang lo kalau, gue di belakang lo kalau gitu ya. Tapi kalau sekarang kita menarik diri, begitu Amerika sama Cina
terjadi consolidate, berdamai, apa yang terjadi? Partai Demokrat bingung, dan globalis nempel ke Trump. Sekali lagi, ini dunia selalu kayak gitu, globalis nempel ke Trump. Begitu globalis nempel ke Trump, Cina bermain dengan Cina, mereka nengok ke Indonesia. Lo goceng, lo nggak fair. Lo sekarang mau ambil untungnya doang. Jadi waktu Amerika menjanjikan mau buat pabrik di Indonesia cuma 34, itu dia tidak dari pemerintah Amerika, itu dari globalisnya. Sabar, kita harus paham sekali ya. Anda harus tahu kapan Trump ngomong. Jadi Anda harus tahu, negara Amerika itu tidak pernah berubah misi dan visinya. Ingin menjadi polisi dunia dan caranya mereka berbeda. Republik suka perang, Demokrat pakai economic trap. Ini pakai military trap. Ujung-ujungnya sama, bajingan juga itu, gitu ya. Nah, Cina state mission country-nya nggak pernah berubah, gitu ya. Mau presidennya Xi Jinping, mau dulu Li Peng, mau dulu Deng Xiaoping, sama, gitu ya. Nah, saya mau ingatkan, ini key point yang sahabat semua saya mau buka saat ini. Reagan dengan Deng Xiaoping pernah berjabat tangan. Ingat nih ya, saya ulangi lagi. Deng Xiaoping dan Reagan pernah jabat tangan yang menyatakan 40 tahun lagi Cina harus menjadi negara demokrasi, dan itu disetujui oleh Deng Xiaoping. Dengan demikian, tahun itu harusnya tahun 2020 ini Cina harus menjadi negara demokrasi. Demokrasi itu bukan berarti kayak Indonesia sekarang populer vote, bukan. Tapi pemilihan kepala daerahnya sudah pemilihan langsung, tapi pemilihan partai komunis Cinanya tetap. Cina adalah single party country. Cina adalah negara dengan satu partai. Dan di dunia ini ada 7 negara yang single party, seperti Meksiko juga single party. Jadi Anda jangan kaget-kaget ya kayak gini pelajaran-pelajaran geopolitik, geostrategi ini. Anggap aja ini lagi Lemhanas, Anda nggak usah ikut 9 bulan Lemhanas, cukup dengerin Bosman ngomong, Anda udah ikut Lemhanas gitu ya. Nah, sampai mana tadi gue lupa. Oh, dia salaman sama Deng Xiaoping jadi 2020 ini. Tetapi Xi Jinping punya agenda lain. Jadi Reagan, balik lagi Reagan. Trump saat ini ingin menghukum Xi Jinping untuk mengingatkan, dulu bapak negara lo yang namanya Deng Xiaoping itu sepakat sama Reagan untuk menjadi democratic country. Lo inget ya? Nah, lo membangkang nih ya gitu. Jadi ini ada sejarahnya, bukan sekedar trade war. Jadi kalau yang naif tuh bilang, oh ini perang dagang nggak apa-apa kok, nggak ganggu kita gitu ya. Kebanyakan baca Shinchan sih, jadi gerah gua kadang-kadang gitu. Nah, kita harus tahu bahwa ini ada sejarah. Nah, jadi si Trump ini punya postur adalah, lo mau jadi democratic country lagi nggak? Kalau nggak, Hongkong gue gerakin nih, gitu ya. Dia punya tombol-tombolnya. Jadi mereka ini 2 perang. Sekali lagi, 2 perang. Kalau kita nggak ngerti, toto kita terpecah 3 aja kayak Ghost Fleet. Anda tahu bukunya Ghost Fleet yang dibaca oleh Prabowo, yang tulisannya Peter Senge, seorang analisnya CIA. Kalau protokolnya Ghost Fleet dibaca kayak Balkan, Indonesia pecah 3 beneran nanti, gitu ya. Nanti kita bahas di minggu depan tentang Ghost Fleet. Sekarang jam piro iki? Oh, udah 40 menit loh. Gak bayar dulur-dulur ini. Kasih 40 menit ilmu, minta nambah lagi ya gitu ya. Oke, teman-teman. Jadi dengan adanya perang tadi sebenarnya ada sejarahnya. Karena itu Reagan memanggil 8 orang yang masih hidup dari 13 warrior ini untuk pengen tahu dulu tuh rencana lo apa sih dengan China, karena dengan Soviet kan sudah jelas, dengan China dia kasih ingat bahwa Deng Xiaoping dulu pernah shake hand. Nah, karena itu saya dalam tulisan saya di video 2030, tahun 2030 Cina adalah the biggest democratic country in the world. Bayangin, dengan 1,7 billion atau 1,7 miliar manusianya dia menjadi demokratik. Pemilihan daerahnya nanti akan, jadi sekali lagi saya mengingatkan, Cina akan menjadi loose. Dengan bargain tersebut, currency dia menjadi lebih leluasa, tapi Trump akan memenangkan lagi. Ingat ya, ini sekali lagi, Trump bisa menang nih. Jadi Trump pulang kampung nanti menyatakan dia menang terhadap China. China bilang kita juga nggak kalah. Jadi dia bukan bilang menang ya, Cina nggak kalah, nggak kehilangan muka di negaranya. Nah, Trump selesai masalahnya. COVID sekali lagi nggak terlalu penting karena kita live with COVID forever. Oke, sahabat semua. Ada
Terakhir mungkin saya sekedar mengingatkan bahwa beberapa kita mendapatkan berita bahwa China punya renminbi, punya digital currency, punya dan anti dolar. Tar dulu. Itu misleading kalau anti dolar. Dia memainkannya di dalam negeri. Sekali lagi, dia memainkannya di dalam negeri. Dan kita juga nggak mau kalah dong. Kita kan dari dulu juga sudah bilang bahwa kalau kita ini kan Sontoloyo dapat mandat, tapi tenang, saya tidak akan masuk ke politik, saya janji, karena passion saya nggak di situ. Tapi kalau kita dapat mandat atau misi ini ada yang nerima, kita kasih juga. Kita adalah heavy on private, jadi swastanya tapi bukan kapitalis, bukan 9 naga yang jadi kaya, UKM yang jadi kaya. Jadi kita ini juga pro on private, tetapi UKM. Karena itu kita bangun Santara, kita bangun Rifit, kita bangun organisasi untuk mengangkat UKM. Jadi kita tahu 2030 85% ekonomi dikuasai oleh UKM yang going global. Ini mark my word ya. Anda boleh catat kata-kata saya kalau 2030 tidak terjadi 85% ekonomi dunia, saya kasih Anda $1 juta. Anda ingetin, bosman, $1 juta lo janjiin kalau tahun 2030 85% dunia ini yang menguasai adalah UKM yang going global. Jadi nanti buktinya apa? Sekarang ini perusahaan besar pivotnya susah. Jadi kayak Unilever, Ultra itu pivot begitu ada perubahan terhadap COVID, terhadap distancing dan lain sebagainya. Merubah badannya yang besar itu nggak mudah. Tapi UKM 2 bulan kolaps, ada yang tinggal 10%, ada yang bangkrut dan lain sebagainya. Tapi besok dia udah hidup lagi karena UKM itu pivotnya gampang, mindahinnya gampang. Nah, sahabat semua, jadi tahu karena demikian, kita filosofinya adalah menolong mengangkat UKM. Jadi misi kita jelas, mengangkat UKM. Gimana UKM menjadi berdiri. Dan kita nggak peduli sama pemerintah. Pokoknya jangan diganggu aja kita. Biar urun dana ini berlangsung dengan baik. Itu satu. Yang kedua yang saya mau ngomongin. Tapi ini too early. Saya minta too early karena ini masih beta. Beta adalah, teman-teman, beta ya. Sabar. Saya mau memberikan sesuatu yang teman-teman harus kebalik ya. Kalau kebalik nanti kita akan kasih. Oh, kebacanya kebalik ya. Oke. Tanggal 20 bulan Mei 2020 jam 20 saya atau kita bersama-sama sahabat semua akan meluncurkan yang namanya Dinaran. Dinaran adalah cara pembayaran rupiah Anda. Setiap Anda masukkan rupiah, ada emas senilai rupiah Anda. Jadi kalau masuk naik, rupiahnya naik. Dan setiap Anda belanjakan pakai ATM tadi, dimanapun, turun 1 juta, ya gramasinya ikut turun. Jadi untuk pertama kali dalam sejarah dunia, rupiah Anda punya underlying emas. Dan inilah menjadi terobosan, ini sudah ada persetujuan dari semuanya, sudah akan diluncurkan. Anda jangan bangga dengan renminbi, Anda jangan bangga dengan apapun, karena ini produk tanah air. Ini membuat emas Anda nggak ada rupiah Anda tidak ada inflasinya, gitu ya. Kita buka di dinaran.id, itu cuma landing page, belum bisa buat transaksi. Nanti transaksinya ada di apps. Tapi Anda sudah boleh lihat bahwa kita nggak ada matinya sebagai pengusaha, nggak ada matinya sebagai putra bangsa untuk mengangkat derajat bangsa ini. Kita nggak peduli sama pemerintah miring ke Cina, miring ke Amerika, kita nggak peduli. Yang kita pedulin adalah dia harusnya miring ke Indonesia, miring ke putra bangsa, nggak usah terpesona dengan asing-asing itu, dan berani nggak dia, Dinaran ini, aplikasi kita ini, dipromosikan supaya mulai sekarang kita udah nggak terpikir tentang inflasi, bahkan nggak terpikir ada riba karena harus taruh bunga di deposito kan. Stop gunakan itu semua, pakai jaminan underlying emas. Tapi ini bukan sekedar jual beli emas.
ini adalah rupiah Anda masukin seperti halnya ATM. Anda punya duit 10 juta, masukin ke ATM, bener nggak? Nah, cuman kalau ATM kan nggak punya apa-apa. Sekarang Anda punya emas senilai menjamin tadi. Waktu Anda belanja 1 juta, ya emasnya turun. Anda diemin aja, harga emas naik, ikut naik. Itu bedanya. Dan sekali lagi, ini akan diluncurkan tanggal 20 Mei tahun 2020 ini, hari Selasa ini, jam 20.00. Kenapa? Karena 20 Mei adalah hari kebangkitan nasional. Dan itu juga merupakan di bulan suci Ramadan, di mana kita ini harus sudah masanya berdaulat. Jangan sekali lagi pernah bangga dengan negara lain, banggalah dengan karya putra bangsa sendiri. Saya minta sahabat untuk mempelajari, melihat landing page ini. Kita diskusi nanti setelah ini ya, bahwa kita bukan sekedar mengkritik, kita bukan sekedar menggurui, nggak ada niatan, tetapi kita mau gandengan tangan, kita mau bersama-sama untuk menjadi sukses. Teman-teman, mudah-mudahan Dinaran ini bisa menjadi salah satu kontribusi kita yang lain lagi tentang kita membantu UKM, membantu bottom of pyramid yang saat ini nggak ada yang ngurusin, menjadi punya personal sovereign wealth fund. Negara punya sovereign wealth fund, yaitu aset-aset kita yang namanya nikel, yang saat ini sama RUU Undang-Undang minerba akhirnya diangkut dengan rare earth-nya sekalian, dengan uraniumnya, dengan kobalnya, segala macam itu diangkut. Sementara harusnya itu kalau kita nih jadi terima mandat, stop semua pertambangan, dari penambangan itu jadiin SWF, sovereign wealth fund. Sama seperti yang rupiah tadi. Ya udahlah, daripada negara masih terlalu sibuk, yang pejabatnya masih memikirkan kantongnya dia, mungkin 7 turunan dia masih kurang cukup uangnya. Apa yang kita lakukan? Kita punya sendiri yang namanya sovereign wealth fund. Anda punya 2 juta taruh, Anda punya 1 juta taruh. Yang penting Anda sekarang tidak bergantung lagi pada bunga bank, tidak bergantung lagi pada sistem perbankan. Ini adalah banking from non-bank. Jadi ini adalah banking, tapi dari non-banking. Jadi banking tapi bukan dari bank, gitu ya, dari Dinaran. Ini breakthrough, ini mengagetkan banyak teman-teman di dunia OJK dan BI. Tapi ini adalah untuk kita semua, gitu. Ini adalah karya anak bangsa. Sahabat semua, akhirul kalam, saya tidak mau menahan Anda lama lagi, karena sebentar lagi yang di Indonesia bagian tengah sudah akan buka puasa, yang di Indonesia bagian barat sudah siap-siap buka puasa. Selamat bergosip mengenai Dinaran. Saya sekedar mengingatkan bahwa bagi mereka yang ingin membeli buku dan lain sebagainya, lihat di IG, di Jual Vision 2030 ada di IG, Road to Billionaire ada di IG, dan Dinaran.id Anda pelajari landing page-nya, bukan untuk transaksi, tapi tanggal 20 bulan Mei 2020 jam 20. Dan ini milik kita bersama, bukan milik saya, ini milik Anda.